Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal collab lagi bareng Evrin. Hai Evrin. Say hi from Perth. Jauh loh dia. Kita udah lama banget pengen collab lagi, tapi karena pandemik ini jadi kayak kita nggak bisa ketemu. Padahal Evrin tuh udah pengen balik ya, Evrin ya. Iya. Kita udah bikin tanggal kita bakal collab bareng di hari apa, tapi tiba-tiba banget loh yang kayak dia sempat galau gitu kayak Fer, gue masih dilema nih antara bisa pulang atau enggak. Takutnya gue pulang gue nggak bisa balik lagi ke Aussie gitu kan. Karena dia juga mau ngerayain ulang tahun emak bapaknya kalau nggak salah ya, anniversary atau ulang tahun gitu. Ulang tahun, karena emang mereka ulang tahun. Iya, ulang tahun harinya. Jadi aku pikir mau pulang. Oh gila. Tapi lucu sih kalau orang tua ulang tahunnya barengan ya. Beda sehari sih. Sama tanggalnya. Sebetulnya beda sehari, cuma beda sehari. Di KTP sama. Oh, di KTP sama. Oke. Nah, gara-gara itu kayak kita nggak bisa collab sampai sekarang. Padahal ada topik yang pengen kita kalau bisa ketemu tuh kita greget banget pengen lakuin itu. Iya. Gitu sih. Nanti ya kalau aku pulang. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas apa nih, Frin? Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas, jadi biasanya apa aja sih yang kayak kru-kru suka gosipin gitu kalau misalnya lagi di belakang tirai gitu. Biasa nih ya kalau lagi di pantry, kalau udah selesai jam makan kan kita langsung tutup korden tuh. Nah terus kita ngapain sih di dalam sebetulnya? So, apa yang dilakuin kita gitu kan? Pasti pada kepo deh. Kadang penumpang juga pada kepoin gak sih? Lu ngerasa gak sih kadang penumpang berdiri di lavatory aja bisa kayak ngintip lewat tirai gitu, kayak dibuka sedikit kayak apa sih gitu kan? Kadang kita lagi makan itu apa sih gitu, kadang tiba-tiba nyelonong masuk ke belakang kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Suka nontonin kita gitu lagi. Iya. Pokoknya kepo banget gitu. Oke, yang video di topik kali ini kita akan bagi dua sesi, di mana sesi pertama nanti di channel aku, dan buat episode selanjutnya nanti kalian bakal nonton di lanjutannya di channelnya Evrin. Oke. Jadi mau mulai dari mana nih? Kalau gua ya tipe pesawatnya tuh kebanyakan yang gua jalanin NG dan Airbus doang. NG itu yang 737-800 itu kan. Nah, itu tuh kan cuma satu aisle. Satu aisle tuh artinya kan satu lorong. Nah, itu ibaratnya kayak WC-nya cuma 2 di belakang untuk ekonomi dan 2 di depan untuk business class. Nah, 2 belakang ekonomi itu kebanyakan kan orang ngantri tuh biasanya. Ngantrinya itu kan kadang berdiri pantengin gitu kan, dan kadang-kadang bisa ngelihat kita gitu ngelakuin apa. Nah, yang lu lakuin biasanya di Geli apa? Gosipin apa? Terus cerita-cerita apa? Terus ngelakuin apa aja? Kalau gua nih ya, Frin, lu dulu deh biar seru. Kalau kita biar bisa gue juga gitu. Kalau gue nih ya, biasanya kalau udah selesai bagi-bagi makanan tuh, udah selesai meal service, kalau flight yang agak panjang itu kita banyak kayak snacksnya gitu, ada coklat lah, ada ciki lah, inilah gitu-gitu segala macam. Terus selain anak-anak yang suka, kru itu excited banget kalau udah selesai. Sama, ya ampun. Tahu nggak kalau misal kayak middle flight atau long flight gitu kan, yang ada snacknya, coklat lah, ciki-ciki lah gitu kan. Kita tuh kayak kan sebenarnya sometimes kita bagiin ke penumpang kayak jalan gitu kan sekali lewat. Itu pun yang kayak penumpang melek aja, yang penumpang tidur harus cepet-cepet jalan. Tapi ada juga yang cuma ditaruh di galley, iya nggak sih? Iya betul. Jadi biar mereka ambil sendiri. Iya, karena kita nggak mau kalau ganggu yang mereka tidur. tahu ada snack di belakang, mereka ambil gitu. Tapi kalau buat mereka yang nggak tahu kalau di flight itu sebenarnya ada snack, ya diem-diem aja gitu.
Iya, kalau taruh di galley, kita tuh kayak diem-diem aja. Ibaratnya kalau orang numpang ke WC dan ngeliat, baru kita tawarin. Kalau orang nggak ke belakang-ke belakang, ya kita juga pura-pura bego, ibaratnya kayak gitu. Tapi memang prosedurnya seperti itu kan, karena Iya. snacks itu limited gitu, nggak bisa kita bagiin ke semua orang gitu. Jadi buat kalian para penumpang, ini kan ini udah kisi-kisi banget nih, udah bocoran banget buat kalian yang kalau naik pesawat. Pernah nggak sih lu dapet pertanyaan yang kayak sampai bisa masak nggak sih di pesawat gitu? Pernah, gue pernah ditanya, Friend itu benar ya di pesawat itu ada chefnya. Jadi dimasakin langsung gitu. Iya. Sama-sama. Pernah kan? Pasti tuh karena dulu ya gue ditanya kayak gitu tuh karena di SQ itu kita bisa pesan makanan, tapi pesannya itu kayak 24 jam sebelum kita terbang. Nah, terus udah kayak gitu biasanya Meal kan jatuhnya. iya, jadi book the meal gitu, tapi kita judulnya itu book the cook gitu namanya. Jadi orang pikir itu udah di booking nanti baru di cook gitu. Iya. Dipikirnya begitu. Nah, buat info juga buat kalian nih, di pesawat memang ada chef on board. Tapi mereka itu totally gak masak karena mereka tuh ibaratnya masak ya cuman panasin doang karena di pesawat kayak nggak mungkin ada kompor gitu Iya, kan. betul. Jadi apa-apa semuanya pakai oven. Masak Indomie bisa, tapi masak Indominya masuk ke dalam oven gitu. Tetap enak sih gitu kan. Ya namanya juga Indomie gitu. Iya. Oke, kita lanjut yang cerita di pas di pantry biasanya kita ngapain. Kalau Efrin sendiri, hal yang paling sering dilakuin apa? Kalau misalnya di galley ya, kalau misalnya aku ya, kalau misalnya udah selesai bagiin makanan tuh, pasti tuh pertama kan kayak langsung ngeliat. Kalau aku ya, kalau ada flight yang ada snacks gitu, pasti biasanya langsung cari troli snacks. Exciting gitu ya. Terus tanya sama temen gitu, terus kalau nggak buka satu-satu, ini bukan, ini bukan, terus sampai ketemu, wah, terus cek ada apa aja, Kayak nemu harta karun ya. terus cek ada apa aja, Sama. oh ada coklat, oh ada ini ada itu gitu, terus udah gitu, ya udah terus biasanya kita keluarin, terus tawar-tawarin gitu kan, kalau makan sendiri nggak enak ya, ngerti Saka? Apalagi sama senior gitu kan. Pasti kayak kalau di gue sih kayak, Mbak mau nggak ini Mbak cobain gitu. Oh enggak, kamu aja. Wah kalau kamu aja tuh udah seneng banget. Ya udah gue cobain gitu. Apalagi snack-snack baru. Kadang ada brand-brand baru gitu kan gitu. Terus juga ada pembagian ice cream gitu kan. Tapi kalau untuk ice cream sih semua penumpang pasti dapat. Tapi kalau yang snack di galley itu kan cuman nih bocoran juga buat kalian nih guys. Kalau kalian naik pesawat terus pesawatnya tuh yang medium to long flight, itu biasanya di galley pasti ada snack. Tapi snacknya bakal dipajangin itu di jam-jam tertentu ya. Biasanya after service ya, after meal service bakal dikasih tuh si snack-snack itu. Nah, snack itu cuma dipajang di galley. Jadi buat kalian para penumpang, kalian tuh lebih aktif lagi tuh di cabin. Gak cuma di cabin duduk tidur doang, nonton doang, tapi kalian harus jalan-jalan ke belakang gitu kan. Sekalian ke WC, kalian juga kayak kepoin Mbak pramugarinya tuh kira-kira ngapain gitu. Karena biasanya oh ada snack gitu. Nah, ketika kalian datang ke galley baru kita tawarin gitu. Kita sengaja nggak tawarin karena memang prosedurnya kayak gitu ya kan friend. Yang kayak snack itu limited gitu. Bangun juga penumpang. Iya, nggak ngeganggu penumpang yang tidur juga. Jadi snack itu limited. Jadi orang yang bakal dapat snack itu adalah orang-orang yang mungkin ke belakang ngeliat-ngeliat atau numpang cuman ke WC doang kayak gitu. Itu kayak bisa ada snack ya. Kadang penumpang gitu kan. Ada coklat ya, boleh nggak nih gitu kan? Oh iya boleh gitu. Nah orang-orang itulah yang dapat. Jadi kalian kan udah ada bocoran nih buat kalian yang kalau misal nanti setelah pandemik mau naik pesawat biasanya medium to long ya. Medium itu lebih ke kayak 7 jaman gitu kan, friend. Ya. 7 jam ke atas. Tapi kalau misal kayak kalian terbang
kalian terbang ke Hong Kong itu nggak dapet misal Jakarta Hong Kong itu karena masih 5 jam gitu kan, atau kalian ke Jayapura memang hampir 6 jam tapi nggak dapet snack yang ada di pantry-nya, nggak ada snack yang di Geli. Snacknya tuh lebih ke roti yang bakal dibagiin ke kalian satu-satu, misalnya kayak gitu, lebih ke kayak gitu sih. Kalau terus apalagi kalau misal selain itu? Biasanya cerita-cerita sih ya. Pertama pasti makan ya kan. Pasti abis servis terus ngangkatin tray-tray selesai makan dari penumpang, kita bakal makan juga. Dan biasanya makanan yang nih ya, kalau gua ya nih ya, friend, gua lebih suka kadang makan makanan penumpang dibanding makanan kru. Iya nggak sih? Lu kadang yang kru itu kurang nikmat rasanya. Kadang kayak terus makanannya tuh nggak tahu ya, kalau gue lidahnya lidah Indonesia jadi lebih cari itu nasi. Kalau misal kru meal tuh kadang ada pasta yang kayak rolade lah, terus apalah gitu-gitu, gue kayak kurang suka. Misalnya ada pilihan beef gitu, gue kayaknya makanan penumpang aja deh yang beef itu, kayak gitu sih. Kalau lu selalu makan makanan kru atau makanan kru SQ itu lebih mewah-mewah ya? Enggak, justru kita nih ya, makanan kru kita tuh sama penumpang. Oh, sama. Jadi kalau Kita juga kadang sama sih, ada yang sama, ada yang enggak. Nah, kalau kita itu biasanya kalau ada 2 kali makan ya. Makan yang pertama kali misalnya flight-nya agak panjang, terus ada 2 kali makan. Kalau yang 2 kali makan pertama itu pasti kita dapat makanan business class. Terus makan kedua itu sama-sama ekonomi gitu. Kayak gitu. Tapi kalau cuman ada 1 kali makan, berarti kita dapatnya makanan dari business class aja gitu. Jadi sama, di business class makan apa, kita juga makan apa. Kayak gitu sih, sama. Kalau kita makan ada bedanya. Enak dong, bisa milih. Iya, bisa milih, tapi balik lagi seniority. Mbak, mau makan apa, Mbak? Kayak gitu. Tak ambil order nggak? Enggak. Lu gue makan. Ambil order nggak kalian? Ambil order nggak? Jadi biasanya kita nih ya, kita juga sama senioritas gitu. Jadi kita harus nanya dulu sama yang senior mau makan apa. Terus misalnya ya, kan apalagi makanan business class tuh biasanya udah disisain, misalnya pilihannya ada 4 gitu. Ada 4 menunya gitu kan. Terus misalnya cuman ada ayam 2, beef 2, lem 2, ikan 2 gitu kan. Nah, terus pasti mereka tuh senior nih ya, pasti udah buka gitu ya. Buka, pilih, buka, semuanya dibuka. Terus dipilih, habis itu oke. Oh, jadi si A mau makan ini, terus kita langsung tulisin, ambil post-it pad. Oh, A makannya ini makannya ini gitu. Sama sih, sama. Tapi kita nggak sampai tulis sih, mungkin karena masih wide body yang Airbus gitu kan. Dan ada juga sih kayak 777-nya, tapi aku nggak terbang yang 777 jadi kurang tahu. Tapi kalau sepengalaman aku kayak terbang Airbus, cuman kayak senior tuh udah ngetek-tekin, mbaknya makan yang itu, yang ini makan si lamb, yang ini makan beef, yang ini makan ikan misalnya kayak gitu. Ya udah, kita seadanya aja gitu. Kadang misal senior ada yang nggak suka fish gitu kan, dan gue suka banget gitu. Wah, pas banget, ini kamu fish aja, oh seneng banget gitu. Jadi kayak ada suka dukanya. Kayak gitu. Terus apalagi, kalau di Geli, lu pernah ketiduran gak sih? Ya ampun. Ya, gue kalau di Geli, Sama, gue juga kalau di Geli sampai begini jatuh kepalanya. iya sampai begini kan di kursinya pramugari itu. Nah, kalau gue sampai potong kuku aja itu nggak sempet. Pas gue masih zaman pramugari ya, gue bener-bener kayak nggak sempat manicure pedicure. Pokoknya kayak day off itu kan pengennya kayak istirahat, kalau nggak jalan kemana, nonton kayak gitu kan. Jadi kayak sometimes lupa potong kuku. Jadi tiap kali gue potong kuku itu pasti di pesawat. Jadi kadang misal kuku udah panjang kayak segini nih, udah deh ambil jepit kuku ya kan, di tas letek di Geli, kerjaannya motong kuku. Kayak gitu sih. Kalian harus pendek ya. Iya, sebenarnya boleh, panjang segini boleh. Cuman gue risih kadang beraktivitasnya itu, terus kuku gampang patah, ya nggak sih?
sometimes nggak kerasa, iya, nggak tahu megang apa, mungkin megang luggage bin, mungkin dorong troli itu, mungkin masukin tray itu, jadi kayak kok banyak kuku patah, kadang suka luka aja tuh, suka nggak sadar nggak sih? Kalau gue kadang kayak udah kebeset gitu kan, udah luka gitu kan, terus sadarnya pas cuci tangan, hah kok ada berdarah perih-perih gitu, ini apa gitu? Iya, sama. Nah, mereknya atau orange juice-nya beda mereknya gitu. Terus ya nanti kita keluarin semua yang baru yang belum pernah kita lihat, dicobain satu-satu. Nah, biasanya tuh kita suka ambilin biskuitnya itu terus taruh cheese di atasnya. Abis itu kita panggang.